Bismillahirrahmanirrahim, 14 Maret 2025. Saat ini kita berada di Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu atau ibu kota Kecamatan Taliabu Barat. Ya, saat ini kita akan mengadakan perjalanan dari Kota Bobong ini menuju ke Desa Nggele. Jumat 14 Maret 2025. Ya. Pegang jangan goyang-goyang ya. Kita sedang menyusuri jalanan Bobong atau ibu kota kecil. Jalannya ini tidak diaspal, baabu. Jalan ini pernah diaspal, cuma karena rusak mau direhab sampai hari ini tidak diaspal-aspal. Ini sudah berapa bulan ini. Ya, kita sekarang berbelok masuk di jalan protokol. Jalan protokol Desa Bobong atau Kota Bobong yang jalannya seperti ini. Jembatannya seperti ini modelnya, lihat. Jembatannya begini, lihat. Itu jembatannya, jalan protokol Kota Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Jembatan amblas sudah berbulan-bulan tidak dibenahi. Ya. Ini kantor Kemenak Pulau Taliabu. Ya. Jalan protokol Bobong, kantor bupati. Ada danau di tengah jalan. Ya. Danau ini adalah luapan air Kilong. Jadi sungainya lebih tinggi dari jalan. Ya, sungai lebih tinggi dari jalan. Ya, sungai yang ini, yang di depan ini. Tumpukan pasir sudah melebihi tingginya jalan. Nah, ini luapan air di sini. Sungainya sebelah sana. Ini jalan menuju ke kantor Bupati Pulau Taliabu. Kita lihat aliran airnya. Ya, ini aliran air ini. Tidak pernah ditutupi. Dibiarkan seperti ini. Aliran air ini kalau hujan deras, air nanti mengalir lewat sini. Beginilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu. Ya. Nah, ini sungai. Inilah Sungai Kilong di tepian jalan protokol menuju ke kantor bupati. Lihat, sungai ini mengalami endapan. Akhirnya dasar sungai lebih tinggi dari jalan raya sana karena jalan juga tidak ditimbun kasih tinggi. Nah, seperti itu. Lihat. Airnya mengalir sembarangan begitu, tidak melalui jalur, tidak pernah ada normalisasi, tidak juga ditanggul. Akhirnya mengalir lewat jalurnya sendiri. Air bikin jalan sendiri menuju ke jalan protokol. Ini jalan raya ruas Bobong Gele di seputaran Banai ke arah Desa Bawang. Ini namanya perkebunan Banai menuju Desa Bawang. Ini perkebunan Banai menuju Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu. Ini dulu dengar kabar mau diaspal ini. Jalan ini cuma kurang lebih 2 km 9 miliar anggarannya. Sampai hari ini jadi aspal ini, sudah berbulan-bulan ini.
dari sejak masih 2024. Hari ini sudah Maret 2025. Hanya seperti ini, hanya di Sirtu begini. 9 miliar itu mestinya sampai di Nggele atau Lede ini. Kalau cuma Sirtu begini. Wallahu alam, tidak tahu, nanti silakan tanya kepada mereka yang mengerjakan jalan ini, kita tidak tahu perkembangannya. Ini ruas jalan Bawang Beringin. Seperti ini bentuknya. Pegang kuat ya. Ya. Banyak kolam di tengah jalan. Ya. Tidak pernah dibenahi jalan ini. Sejak Taliabu jadi kabupaten, jalannya begini saja. Akhirnya masyarakat bikin jembatan-jembatan kecil yang terbuat dari kayu, dibangun secara swadaya. Ya. APBD ratusan miliar tiap tahun, kita tidak tahu digunakan untuk apa. Rumah sakit juga ya hanya untuk rujukan. Jalanan seperti ini bentuknya, infrastruktur. Ya, di tengah itu semakin dalam, terpaksa masyarakat membuat jembatan alternatif dari kayu seperti ini. Ya. Di sini banyak buaya ini. Iya. Konon kabarnya saya tidak pernah lihat, tapi orang bilang sering lihat buaya di sini. Jalan aspal Lapen ini dari 2017 sampai hari ini tidak ada perbaikan. Sudah lubang-lubang, rumputnya sudah mau masuk di tengah jalan. Tidak pernah ada perbaikan. Seperti itu. Tolong kepada Presiden Republik Indonesia untuk mampir di Pulau Taliabu, menyaksikan kondisi infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Utamanya jalan dan jembatan. Dia rumah sakitnya bagus, dibangun, dibobong saja. Kalau jalan menuju rumah sakit bikin mati orang sakit turun sampai rumah sakit sudah meninggal duluan. Karena jalannya jalan tidak beres, jalannya jalan rusak. Olehnya itu mohon kepada segenap warga dunia ini untuk turut peduli dengan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu yang sejak Indonesia merdeka sampai detik ini kondisinya seperti yang kita saksikan di dalam video ini. Daerah ini sudah dimekarkan dari 2003. Waktu itu masih bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula. Kemudian dimekarkan lagi 2013 menjadi Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi sudah 2 kali pemekaran negeri ini. Sejak adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, Taliabu sudah 2 kali pemekaran. Pertama sebagai Kabupaten Kepulauan Sula, Taliabu bagian di dalamnya. Yang kedua adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Ya, yang ibu kotanya adalah Bobong. Ya, lihat banyak kolam di jalanan. Ini kalau musim selatan bulan-bulan Agustus terpaksa bikin jembatan di sini sebelah kanan ini. Karena jalan ini tenggelam kalau di bulan Agustus ini. Dari mulai Juni, Juli, Agustus, September itu tenggelam. Ini jembatan miring. Kenapa miring? Karena tiang jembatan tidak dalam, tidak dipancang, padahal dasarnya adalah pasir. Nah, ini adalah Desa Beringin Jaya. Nah, ini simpang 4 menuju ke Rata, ini tembus Bobong, dan juga ada simpangan menuju Ledeng-Gele. Ya. Nah, ini jalan menuju Nggele yang sekarang ini, yang difungsikan yang ini, tapi kondisinya seperti ini. Dan sampai hari ini dibiarkan berlumpur seperti ini dan tidak diaspal. Inilah bentuk-bentuk pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu yang dipimpin oleh 2 kakak beradik selama 4 periode. Pertama masih Kabupaten Kepulauan Sula, Bupatinya Ahmad Hidayat Mus, 2 periode. Kemudian setelah bekerja di Kabupaten Pulau Taliabu, mereka kerjasama semua
satu keluarga dan pendukung-pendukungnya untuk memenangkan Alion Mus 2 periode Alion Mus. Jadi 4 periode. Terdiri dari AHM 2 periode, Alion Mus 2 periode, hasil kerjanya ini. Ini hasil kerjanya. Ya, mereka cerita bahwa mereka berhasil bikin pemekaran. Iya, karena musim pemekaran pada masa itu. Coba kalau bikin sekarang pemekaran, tidak bisa. Karena pemekaran di moratorium. Saat itu belum di moratorium. Masih musimnya pemekaran. Jadi siapapun jadi bupati di saat itu, ya berhasil membuat pemekaran. Di Kabupaten Bolaan Mongondo, ada seorang bupati perempuan kalau tidak salah itu, 4 kabupaten dia bikin sekaligus. Ini cuma 1. 4 kabupaten itu dalam waktu 2 periode. Ini 2 periode cuma 1. Ya, Ahmad Hidayat Mus jadi bupati Kepulauan Sula, membuat pemekaran Pulau Taliabu itu setelah Ahmad Hidayat Mus menjabat 2 periode. Di Bolaan Mongondo juga Siahaan menjadi bupati 2 periode. Itu bikin 4 kabupaten sekaligus. Ya, tapi dia juga masuk di KPK. Ya, sama dengan Ahmad Hidayat Mus pernah masuk di KPK juga. Ya, ya harus begitu. Ke depan kita bermohon kepada pemerintah pusat supaya seluruh koruptor itu jangan dikasih masuk di penjara lagi, langsung tembak mati. Ya, tujuannya apa? Supaya ada proses kaderisasi, semua koruptor itu dihukum mati dan diganti dengan manusia-manusia baru yang bersih dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, dan menghasilkan manusia-manusia yang baik, yang bekerja dengan benar, agar jangan ada proyek yang model ini. Ini 6,6 miliar ini dari Simpang 4 tadi ke Desa Salati, ke desa Gele. Hasilnya begini, 6,6 miliar. Ya, itu kan luar biasa ini, lihat ini. Ini motornya kita bisa rusak ini kalau begini nih, cara kerjanya ini. Aduh. Iya. Ini setengah mati, kasihan kita ini. Kita sudah injak PC lagi. Ya, menderita setengah mati masyarakat di sini. Wah, apa jalannya? Iya, luar biasa. Dan mereka dengan kendaraan mewahnya, Fortuner, Pajero Sport, Toyota Prado. Bupati Pulau Taliabu itu mobilnya Toyota Prado. Saya pernah lihat Toyota Pradonya itu, saya pernah ketemu di jalan. Itu harga 1,8 M itu kalau tidak salah itu. Ya, dalam kondisi kabupaten seperti ini, infrastruktur berantakan seperti ini, mereka menggunakan mobil mewah, mobil dengan harga mendekati 1 M atau melebihi 1 M, seperti itu. Padahal pakai Toyota Xenia juga bisa, iya kan, Daihatsu Xenia atau lihat ini mobil jalan di lumpur begini, kita lihat bagaimana yang dia akan lakukan. Ya, terserahlah. Karena mereka yang bermobil ini biasanya ini koroni-koroni kekuasaan di Pulau Taliabu ini. Biasanya, tidak semua tapi umumnya seperti itu. Ya, kita sudah mandi PC ini, sarungnya kita sudah kena PC. Tadi kita dari sholat Jumat di Desa Beringin Jaya, tapi kita lanjutkan perjalanan ke Bobong karena ada yang mau dibeli. Dan sekarang balik dari Bobong melewati Desa Beringin Jaya dan terus ke Gele. Kita masih di ruas jalan Beringin Salati. Bisa kita saksikan kondisi jalannya babak belur seperti ini. Setelah 22 tahun sebagai daerah otonomi baru yang dipimpin oleh putra Taliabu, bupatinya orang Taliabu, bukan orang Sula, bukan. Bupati definitif Sula di saat Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula itu adalah orang Taliabu. Bupati definitif Pulau Taliabu setelah jadi kabupaten juga orang Taliabu, adik dari Bupati Sula. Ya, tapi kondisinya seperti ini, jalannya ini, jalan lihat ini. Infrastruktur jalan di Kabupaten Pulau Taliabu setelah dipimpin oleh 2 kakak beradik. Ya, sekarang yang akan di PSU ini adalah mereka bersaudara lagi, sama-sama Margamus itu. Ya, mereka akan bertaruh di PSU nanti pada April di 9 TPS. Ya, kita tidak tahu nanti siapa yang mana, tapi tetap mereka juga kelompok itu.
Ya, kita berharap moga-moga tidak seperti para pendahulunya. Dan segeralah ketika dilantik nanti, segera aspal jalan ini dan seluruh ruas jalan antar kecamatan di Pulau Taliabu yang masih berbentuk tanah saat ini, tolong segera diaspal dengan baik. Karena apapun alasan Anda dan para pendahulu Anda itu satu famili, satu keluarga, pernah satu koordinasi, satu kelompok, dan pernah dalam satu jalinan kerjasama. Semua orang Taliabu tahu seperti itu. Dan masyarakat Taliabu tahu bahwa kelompok itu adalah kelompok penikmat kekuasaan di Pulau Taliabu. Ya, yang memiliki mobil-mobil mewah di Taliabu kelompok-kelompok itu. Mereka itu, kelompok-kelompok itu. Ya, kelompok para penguasa yang pernah memegang jabatan bupati, kadis, ya, mungkin kabit, kabak juga barangkali. Ya, kelompok-kelompok mereka ini penikmat kekuasaan dan dibiarkan masyarakat di jalan lumpur seperti yang kita saksikan saat ini. Saat ini kita sudah berada di desa Salati. Paus. Ya. Ya, kita sekarang berada di desa Salati. Inilah jalan rabat beton mangkrak yang bernilai 6,6 miliar yang dikerjakan cuma 100 meter ini dari tiang listrik ini. Tiang listrik ini satu, kemudian tiang listrik kedua ini yang sempurna ini, tiang listrik kedua. Ini tiang listrik yang ketiga. Kurang lebih sedikit, mungkin dia ada 10 atau 15 meter lewatnya. Palingan 120 meter lah. Itu bernilai 6,6 miliar. Ya, entah ada pengembalian ataukah seperti apa, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, karena itu adalah tugas para penegak hukum itu. Kita masyarakat hanya menikmati jalan lumpur dan bangunan mangkrak. Inilah wujud dari kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kita saksikan di hadapan mata setiap hari. Ya. Ya, jadi cerita bahwa negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, itu dalam catatan, dalam tulisan yang digantung-gantung di dinding. Tapi dalam fakta, ya ini kita saksikan hari ini. Iya, jalannya kita seperti ini di sebuah kabupaten dengan potensi kekayaan alam yang melimpah. Kabupaten Pulau Taliabu adalah daerah penghasil kayu logging dari tahun 70-an sampai mungkin saat ini masih banyak tapi belum dieksploitasi lagi. Dan Taliabu adalah kabupaten penghasil biji besi. Taliabu juga memiliki masyarakat dengan etos kerja yang tinggi sehingga punya perkebunan cengkeh yang sangat luas. Ada hasil laut berupa rumput laut yang sangat banyak. Iya. Sangat banyak, hamparan rumput lautnya sangat banyak, utamanya di Kecamatan Taliabu Barat Laut dan Kecamatan Lidi. Dua kecamatan yang berdampingan ini adalah daerah penghasil rumput laut yang terbesar di Pulau Taliabu. Saat ini kita menyusuri Jalan Swadaya di depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Jalannya sudah hancur dan tidak ada yang bisa benahi. Tidak ada yang bisa benahi jalan ini, baik itu kabupaten maupun desa. Dia biarkan saja begini, hancur-hancur ini. Ini adalah Madrasah Alia Negeri, satu-satunya di Pulau Taliabu. Hasil kerja baktinya masyarakat, itu hasil swadaya masyarakat, lalu kemudian dinegerikan. Karena Madrasah Alia atau Madrasah Islam itu tidak dibangun oleh pemerintah. Mereka semua berasal dari bangunan swadaya. Pemerintah hanya melengkapi dengan menegerikannya lalu merehab. Ya, merehab. Bukan inisiatif pemerintah. Meskipun negara ini negara yang dimerdekakan oleh darah para santri madrasah di tanah Jawa dan mungkin di Sumatera dan Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Tapi
madrasah-madrasah tidak mendapatkan tempat yang istimewa di negeri, karena madrasah itu pada akhirnya menjadi inisiatif para masyarakat di desa-desa. Dan dalam satu kabupaten, madrasah itu palingan 1 atau 2 saja. Ya, karena pendidikan kita pada akhirnya difokuskan untuk menjadi lembaga pendidikan yang sekuler. Ya, negara yang dulunya dibangun dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Pada akhirnya rahmat Allah yang Maha Kuasa ini tidak mengilhami sistem pendidikan kita. Sistem pendidikan kita tidak berdasarkan atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, tapi didasarkan pada teori-teori masyarakat sekuler, teori-teori manusia-manusia yang tidak beragama. Pada akhirnya seperti itu. Unsur-unsur agama itu dihilangkan secara perlahan-lahan di sekolah-sekolah. Dengan cara apa? Menghilangkan madrasah. Madrasah itu dikurangi jumlahnya. Harusnya semua sekolah itu berbentuk madrasah, tinggal penambahan pelajarannya saja atau jurusannya, mestinya begitu. Nah, kita sudah berada di perbatasan desa Onemai dan desa Gele. Desa Onemai adalah desa pemekaran dari desa Gele. Di desa Gele, desa induk. Ya, kita sudah sampai di depan kantor Desa Gele. Oke, kita sudah sampai di rumah. Alhamdulillah kita telah tiba. Alhamdulillah kita telah tiba di rumah di Dusun Dermaga Desa Gele Simpang Ampa depan kantor desa. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini 14 Maret 2025. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.